Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Nuraini, calon guru penggerak angkatan 10 dari DKI Jakarta. Saya akan membawakan modul 1.2 demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.2 memiliki tujuan nilai guru penggerak, yakni calon guru penggerak dapat menciptakan gambaran dirinya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Sedangkan tugas 1.2H demonstrasi kontekstual modul 1.2 yakni bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Di sini saya memiliki bagian peran dan nilai guru penggerak, peran guru penggerak dan nilai guru penggerak. Pada setiap guru penggerak harus memiliki nilai, diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid. Saya di sini akan memberikan gambaran pada diri saya 3 tahun ke depan setelah saya menjadi guru penggerak, yakni selayaknya prinsip pembelajaran pada paradigma baru, pendidikan seharusnya berpihak pada murid, sesuai dengan arahan yang selama ini digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara yang mencita-citakan pendidikan dapat mengantar seseorang mencapai kodrat manusia yang membuatnya bahagia dan selamat pada taraf tertinggi. Mengenai nilai, maka saya terobsesi untuk mewujudkan pembelajaran di sekolah yang berpihak pada murid, mulai dari kegiatan pembelajaran sampai hal-hal yang dapat menunjang minat dan bakatnya. Seorang pendidik harus memiliki peran sebagai among belajar, seperti saya yang berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, serta memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik, dan juga mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid yang sesuai dengan kodratnya, membantu murid untuk mandiri dalam belajar dan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kegiatan yang sudah dan akan dilakukan sebagai wujud berpihak pada murid. Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas bersama murid, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan nyaman. Di sini saya menampilkan dokumentasi atau foto-foto yang sudah saya lakukan, karena pada setiap kali awal pembelajaran saya selalu menerapkan yang namanya kesepakatan kelas bersama murid, sehingga pembelajaran dalam kelas akan berjalan dengan lancar dan rapi serta disiplin dan menyenangkan pastinya. Berikut adalah dokumentasi, diantaranya yaitu menyediakan media pembelajaran yang bervariasi, memberikan kesempatan pada murid untuk bereksplorasi dalam belajar, dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Di sini saya menampilkan link YouTube saya dalam kegiatan P5 yang ditampilkan oleh siswa dan siswi dari tingkat sekolah kami, dan juga penampilan presentasi pembelajaran yang mereka sudah siapkan sehingga mereka berani tampil dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah mandiri. Gambaran diri saya 3 tahun ke depan, yakni saya bisa menjadi seorang lulusan program guru penggerak yang mandiri, memiliki motivasi intrinsik yang kuat dalam berupaya untuk mewujudkan transformasi pendidikan, dan juga saya berupaya untuk tidak bergantung
pengaruh luar terkait motivasi dalam mengembangkan pembelajaran. Lantaran saya memahami dan meyakini tanggung jawab sebagai agen perubahan yang saya emban. Kegiatan yang sudah dan akan dilakukan sebagai wujud nilai mandiri, yakni merancang, melaksanakan, dan refleksi pembelajaran secara mandiri, mengikuti pelatihan guru untuk pengembangan diri, melakukan aksi dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan kemampuan akademis dengan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, serta belajar sepanjang hayat. Nilai guru penggerak selanjutnya yaitu reflektif. Nilai reflektif saya sebagai guru penggerak yang pasti adalah saya masih banyak kekurangan, baik saat melakukan perencanaan maupun saat melakukan pembelajaran. Paradigma baru dalam rangka menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri anak didik saya. Oleh karena itu, saya akan selalu bersikap reflektif dengan mengevaluasi tindakan-tindakan yang saya lakukan terkait implementasi pendidikan paradigma baru. Dengan demikian, saya meyakini bahwa saya dalam program yang saya lakukan akan berkembang. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yakni mengenali kekuatan dan kelemahan diri, memaknai dan memanfaatkan pengalaman, terbuka dalam menerima masukan dan kritikan dalam rangka perbaikan, merencanakan tindak lanjut pembelajaran di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi, meminta masukan dari peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, menerima masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk perbaikan diri dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi, meminta masukan dari peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, menerima masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk perbaikan diri dan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi, meminta masukan dari peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, menerima masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk perbaikan diri dan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi, meminta masukan dari peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, menerima masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk perbaikan diri dan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi, meminta masukan dari peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, menerima masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk perbaikan diri dan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi, meminta masukan dari peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, menerima masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk perbaikan diri dan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi, meminta masukan dari peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, menerima masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk perbaikan diri dan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi, meminta masukan dari peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Nilai yang keempat adalah inovatif. Nilai inovatif selanjutnya, saya juga akan memegang teguh nilai inovasi yang ada dalam program guru penggerak,
di mana saya akan berusaha untuk mewujudkan kebaharuan dan kreativitas di 3 tahun yang akan datang. Terutama saya akan gigih untuk berupaya menemukan solusi atas setiap akar permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, dan saya harapannya program pembelajaran paradigma baru yang saya lakukan sebagai efektif dari masa ke masa. Kegiatan yang sudah dan akan dilakukan sebagai wujud nilai indikatif, yaitu 1. Membuat majalah dan mading sekolah, membuat video pembelajaran untuk membantu siswa untuk dalam pengembangan materi, dan merancang kegiatan proyek yang menyenangkan. Kegiatan yang sudah dan akan dilakukan sebagai wujud nilai indikatif, yaitu 1. Membuat majalah dan mading sekolah, membuat video pembelajaran untuk membantu siswa memperdalam nilai guru penggerak. Selanjutnya yang kelima adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif. Saya yang pasti memiliki kesadaran penuh bahwa untuk mencapai suatu perubahan yang bersifat transformatif dalam dunia pendidikan, terlebih dengan paradigma baru, maka tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan setiap pihak yang berkepentingan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya akan menekankan diri saya untuk menjalin interaksi dan kerjasama dengan lingkungan, khususnya sesama guru, yang akan menemukan solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi oleh murid di sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yang pasti adalah kolaborasi dan sosialisasi dengan seluruh manajemen sekolah dalam rangka menciptakan pembelajaran yang sesuai pada abad 21. Melakukan kolaborasi dengan instansi terkait dalam pengembangan minat dan bakat murid, serta ingin menciptakan suasana pembelajaran yang searah dengan minat dan bakat murid serta kebutuhan instansi, saling berkolaborasi dan komunikasi oleh orang tua murid secara daring maupun luring, lalu saling berbagi dan berkolaborasi dengan teman sejawat terkait pembelajaran di kelas maupun tugas sebagai guru, serta melakukan workshop internet sekolah untuk mendalami kurikulum Merdeka yang akan diterapkan di sekolah kami. Sedangkan workshop itu akan dilaksanakan oleh guru bersama kepala sekolah dan narasumber bergiliran dengan guru yang lainnya. Dokumentasi kegiatan saya bersama dengan siswa dan bersama dengan rekan sejawat. Berikut dokumentasi kegiatan saya bersama dengan siswa dan bersama dengan rekan sejawat. Berikut dokumentasi kegiatan saya bersama dengan siswa dan bersama